juga untuk ayah dan bunda yang selalu setia mendampingi putra-putrinya selama belajar di rumah. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Pastinya di lingkungan sekitar kalian pasti banyak jenis hewan yang ada di sekitar kalian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan hewan. Hari ini kita akan mengamati pernafasan hewan dari hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, kita akan mencari tahu apakah semua hewan itu memiliki alat pernafasan yang sama? Semua hewan memiliki alat pernafasan yang sama? Mari kita cari tahu bersama. Simak video ini sampai selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai mengenal sistem pernafasan hewan berdasarkan ciri-ciri yang dia miliki. Untuk yang pertama, sistem pernafasan pada cacing tanah. Pertama, kita kenal dulu ciri tubuh cacing tanah. Cacing tanah secara garis besar memiliki ciri-ciri bertubuh lunak. Bentuk tubuhnya simetris bilateral, artinya tubuh bagian kanan dengan sisi yang sebelah kiri memiliki ukuran yang sama besar. Ketiga, cacing tanah bergerak dengan otot. Dan yang keempat, tubuh cacing tanah diselimuti lendir. Dan yang terakhir, cacing tanah itu tidak mempunyai mata, tapi memiliki indera penciuman dan juga peraba yang sangat tajam, yang dia gunakan untuk mendeteksi di mana letak makanan dan lingkungan sekitarnya. Jika hewan yang kalian temukan nanti memiliki ciri-ciri tubuh sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, maka hewan tersebut bernapas menggunakan kulit. Maka cacing tanah dan kelas atau hewan yang berada di kelas cacing atau vermes, dia itu bernafas menggunakan kulit. Berikutnya, sistem pernafasan pada serangga. Kita kenali dulu ciri-ciri tubuhnya. Nah, ciri tubuh yang pertama adalah tubuhnya beruas-ruas. Jadi ada pemisahan antara kepala, bagian dada, dan bagian perut yang sudah sangat jelas. Kemudian dia memiliki 3 pasang kaki, dan di ujung kakinya, di ujung pangkalnya, dia menyatu di satu tempat. Ketiga, dia memiliki pasang antena yang dia gunakan untuk mendeteksi mangsa dan lingkungan sekitarnya. Dia juga memiliki mata yang majemuk. Nah, jika hewan yang kalian temukan memiliki ciri-ciri sama seperti serangga, maka dia bernafas menggunakan trakea. Kemudian, sistem pernafasan pada ikan. Kita kenali dulu ciri-ciri tubuhnya. Ikan tubuhnya ditutupi oleh sisik. Kemudian dia memiliki sirip dan ekor yang memudahkannya untuk bergerak di dalam air. Kemudian ikan hidup di dalam air dan dia memiliki rangka dan bertulang sejati. Nah, jika kalian menemukan ciri-ciri hewan yang memiliki ciri-ciri sama seperti ikan, maka dia akan bernafas menggunakan insang. Berikutnya adalah sistem pernafasan pada kelas amfibi. Ciri-ciri tubuh hewan amfibi antara lain, amfibi mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna di sini artinya ada perubahan organ dan fungsi organ di dalam tubuh makhluk hidup dari fase awal atau saat muda dan juga sampai dewasa. Kemudian yang kedua, amfibi merupakan hewan yang berkaki 4 atau kita kenal dengan tetrapoda. Kemudian penutup tubuhnya berupa kulit yang berlendir. Dan yang terakhir, mata amfibi memiliki selaput tambahan yang gunanya memudahkan amfibi untuk berenang di dalam air. Nah, jika kalian menemukan hewan amfibi, salah satunya contohnya katak. Nah, ketika fasenya masih masuk fase berudu, dia hidup di dalam air, si berudu bernafas menggunakan insang. Ketika kata itu sudah menjadi kata dewasa, maka ia bernafas menggunakan paru-paru dan dibantu kulitnya.
untuk memudahkan udara masuk ke dalam tubuh. Berikutnya adalah sistem pernafasan pada reptil. Ciri-ciri hewan yang termasuk kelas reptil antara lain kulitnya keras, kering, dan bersisik. Dalam kulit ini tidak berarti semua hewan reptil itu memiliki keseluruhan ciri-ciri ini. Tidak, tapi ada beberapa reptil yang memiliki kulit keras dan kering, ada juga reptil yang memiliki kulit bersisik. Reptil termasuk hewan yang berdarah dingin. Ya, ada yang memiliki 4 kaki, ada juga yang tidak memiliki kaki. Contoh yang memiliki 4 kaki, contohnya kadal, buaya, cicak, dan sebagainya. Kalau ada reptil yang tidak memiliki kaki, contohnya ular. Reptil memiliki cara melindungi diri yang unik. Ada yang merubah warna tubuhnya, ada juga yang memiliki lidah yang panjang dan lengket, dan sebagainya. Nah, jika hewan yang kalian temukan memiliki ciri-ciri tubuh seperti yang Ibu sebutkan tadi, maka hewan tersebut bernafas menggunakan paru-paru. Sistem pernafasan pada Aves. Untuk mengetahui sistem pernafasan pada Aves, kita harus tahu dulu ciri-ciri tubuh hewan yang termasuk di kelas Aves atau kelas unggas atau burung. Ciri-ciri tubuh yang dimiliki oleh hewan yang masuk kelas Aves yang pertama adalah tubuhnya ditutupi oleh bulu. Kedua, memiliki sayap atau paruh. Sayap di sini tidak selalu digunakan untuk terbang, tapi bisa jadi digunakan untuk berpindah tempat. Kemudian yang ketiga, untuk hewan yang masuk kelas Aves, dia itu berkembang biak dengan cara bertelur. Dan hewan yang masuk kelas Aves memiliki sepasang kaki atau kakinya ada 2. Jika hewan yang kalian temui memiliki ciri-ciri tubuh yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, maka bisa jadi hewan tersebut masuk di kelas Aves dan dia memiliki alat pernafasan utama berupa paru-paru yang dibantu oleh kantong udara. Fungsi dari kantong udara ini akan membantu pernafasan burung selama dia terbang. Sistem pernafasan pada mamalia. Nah, mamalia ini memiliki ciri tubuh. 1. Tubuhnya ditutupi oleh rambut. Kedua, memiliki kelenjar susu atau mamai. Yang ketiga, memiliki sepasang telinga. Dan yang terakhir, memiliki anggota gerak yang jelas. Nah, jika kalian menemukan hewan dengan ciri-ciri tersebut, apa ya Bu bedanya rambut dan bulu? Kalau rambut itu seperti rambut kita, dia tidak memiliki badan bulu dan helaian bulu. Kalau dia bulu, itu memiliki batang yang ada di tengah bulu, seperti tulangnya bulu. Kemudian di sebelahnya ada rambut halus yang menempel di bagian tengah dari bulu itu dinamakan bulu. Kalau rambut, strukturnya seperti rambut kita. Nah, kalau yang untuk hewan mamalia ini, bulunya bisa berupa bulu yang halus dan juga bulu yang tebal. Mamalia ini ada yang hidup di darat dan juga ada yang hidup di laut. Salah satu mamalia yang hidup di laut, contohnya adalah paus. Biasanya mamalia berkaki 4 yang hidup di darat itu. Contohnya sapi, kucing, dan sebagainya. Setelah tadi kalian melihat video yang Ibu tampilkan, kalian sudah mengetahui ciri-ciri hewan berdasarkan kelasnya dan menentukan sistem pernafasannya. Sekarang kita lakukan pengamatan. Nah, di sekitar rumah Ibu banyak sekali ditemukan hewan ini. Tunjukkan ya. Ini adalah salah satu hewan yang sering kita temukan di lingkungan sekitar kita, yaitu cacing. Nah, ini adalah hewan yang Ibu temukan di belakang rumah Ibu, yaitu cacing. Oh ya anak-anak, pastikan jika kalian ingin mengamati hewan, pastikan hewan itu tidak membahayakan kalian ya. Dan jangan sampai ketika kalian mengamati, kalian sampai menyakiti hewan tersebut. Pastikan itu ya.
Nah, pastikan tangan kalian juga bersih. Ciri hewan cacingnya. Supaya lebih dekat, Ibu akan taruh di tangan ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hewan cacing ini tidak memiliki mata. Nah, hewan ini tidak memiliki mata, tapi dia memiliki indera penciuman yang sangat tajam yang membantunya untuk mencari letak mangsa dan tanah yang lembab. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua, tubuhnya lunak, tumbuhnya sangat lunak anak-anak, jadi harus hati-hati. Kemudian selain tubuhnya lunak, si cacing ini memiliki tubuh yang berbentuk simetri bilateral, artinya antara tubuh sebelah kanan dan tubuh sebelah kiri jika dibagi dengan garis simetris, besarnya tubuh sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama. Kemudian dia bergerak menggunakan perut. Perhatikan dia bergerak. Nah, kalian bisa lihat dia bergerak dibantu oleh otot-otot yang ada di tubuhnya untuk bergerak. Kemudian tubuhnya ada sedikit berlendir. Nah, kalian Bu Maria dekatkan nih. Tubuhnya seperti basah dan berlendir. Nah, ini membantunya untuk bergerak dan mengambil udara sehingga udara lebih mudah untuk masuk ke dalam pori-pori tubuhnya. Jadi, ketika nanti udara sudah masuk ke pori-pori tubuhnya, udara akan masuk ke pembuluh kapiler. Di dalam pembuluh kapiler itu, oksigen akan diikat oleh sel tubuhnya dan dari dalam tubuh ini akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pastikan ketika kalian mengamati jangan sampai menyakitinya. Kita masukkan ke tanah kembali dan pastikan hewan yang Ibu temukan tadi memiliki ciri-ciri yang sama dengan cacing. Maka dia memiliki sistem dan alat pernafasan yang sama dengan cacing, yaitu menggunakan kulit. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan pengamatan, pastikan kalian mengembalikan hewan tersebut ke habitat asalnya ya. Sekian dulu penjelasan dan pengamatan bersama yang Ibu lakukan bersama kalian. Nah, sekarang silakan kalian mencari satu hewan yang akan kalian amati. Carilah hewan yang ada di lingkungan sekitar rumahmu, kemudian temukan ciri-ciri tubuh hewan tersebut dan tentukan hewan tersebut menggunakan alat pernafasan apa dan bagaimana dia bernafas. Ibu guru tunggu laporan pengamatan kalian ya, melalui tugas yang dikirimkan ke Ibu. Selamat mengamati. Sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah.